Hai guys, perkenalkan, nama saya Ben Yuswa Maloni dari CPNS Kementerian ATR BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang komitmen mutu dan anti korupsi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi tentang komitmen mutu. Kata mutu memiliki beberapa definisi, antara lain, mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya, bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Mutu adalah tolak ukur baik atau buruk yang dipersepsi individu terhadap produk atau jasa sesuai sudut pandang masing-masing. Nilai-nilai dasar orientasi mutu antara lain: 1. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. Hal ini diwujudkan menjadi slogan khusus untuk meyakinkan publik terkait bagaimana layanan yang akan mereka dapatkan dari institusi yang sedang dikunjungi. 2. Memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani, sehingga mereka merasa puas dan senang dengan pelayanan yang diberikan. 3. Menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, yaitu tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tanpa pemborosan. Sehingga, walaupun fasilitas seadanya, masyarakat yang dilayani tetap dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. 4. Pemberian layanan yang dapat memberikan perlindungan kepada publik, terutama ketika terjadi perubahan, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer atau klien, perkembangan teknologi, maupun sebagai konsekuensi dari lahirnya kebijakan baru. 5. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 6. Upaya perbaikan yang berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide, kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Dalam pelaksanaan manajemen mutu, diperlukan strategi pamungkas antara lain: 1. Menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. 2. Membangun pola pikir pegawai terhadap budaya mutu. 3. Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin. 4. Meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. 5. Membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. 6. Membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. 7. Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. 8. Beradaptasi dengan tuntutan perubahan. 9. Menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan. 10. Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. 11. Pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, sehingga antusias keterlibatan dan tujuan bersama menjadi kenyataan. Ada perbedaan dalam penilaian standar mutu barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan atau sektor bisnis dengan layanan yang diberikan oleh lembaga negara atau sektor publik. Di sektor bisnis, mutu layanan difokuskan kepada kepuasan pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang merasa puas, maka akan semakin banyak pelanggan yang membeli produk. Hal ini berdampak pada peningkatan omset penjualan dan tentu saja juga berdampak pada keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Penghargaan atau bonus yang diberikan kepada pegawai akan ikut dipengaruhi oleh omset penjualan dan keuntungan yang diperoleh pada tahun berjalan. Di sektor publik, standar mutu pelayanan administratif ditetapkan berbasis peraturan perundang-undangan, prosedur operasi baku atau SOP, dan standar pelayanan minimal. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan tidak didasarkan pada motif materi, melainkan lebih pada dorongan normatif atau motif moral aparatur, dasar agama, dan akuntabilitas aparatur sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas-tugasnya. Dalam hal ini, layanan berorientasi kepada ketaatan untuk mengikuti SOP dan tuntutan peraturan perundang-undangan, misalnya prosedur pembayaran pajak, pengurusan surat izin mengemudi atau SIM, perizinan untuk mendirikan bangunan, dan lain-lain. Di lain pihak, standar mutu pelayanan yang berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan diarahkan untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negara, misalnya layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan konsumen.
Kebutuhan dan harapan tersebut berbeda-beda sesuai dengan karakteristik individu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, konsep mutu dalam konteks ini menuntut sikap responsif dan empati dari petugas pemberi layanan kepada harapan individu atau sekelompok individu pengguna layanan. Aparatur harus menjadi pendengar yang baik atas keluhan ataupun harapan masyarakat terhadap pelayanan yang ingin mereka dapatkan. Dengan demikian, kunci pelayanan kesejahteraan adalah kepuasan para pengguna layanan. Untuk menghasilkan mutu dalam pelayanan publik yang bersifat jasa, sangat membutuhkan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, aparatur harus mampu memelihara komunikasi dan interaksi yang baik dengan masyarakat, bersifat kreatif, proaktif, dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Hal itu dapat diterapkan dengan pelayanan yang baik, cepat, tepat, dapat diandalkan, tidak berbelit-belit, dan tidak ditunda-tunda. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang anti korupsi. Sebelumnya, kita harus tahu definisi dari korupsi. Korupsi memiliki beberapa definisi, antara lain, menurut KBBI artinya busuk, palsu, suap, penyuapan, pemalsuan. Menurut Kamus Hukum, artinya buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut The Lexicon Webster Dictionary, artinya kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Penyebab dari korupsi antara lain: 1. Penegakan hukum tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. 3. Langkanya lingkungan yang anti korupsi. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. 5. Kemiskinan, keserakahan, dan ketidakpedulian. 6. Keuntungan korupsi tidak sebanding dengan hukumannya bila ketahuan. 7. Pemberian imbalan jasa. 8. Kurangnya ditetapkan pendidikan tentang agama, etika, dan moralitas. Jika kita tadi telah mengetahui penyebab dari korupsi, sekarang kita akan mencari tahu akibat dari korupsi. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, berakibat pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Dilihat dari sudut pandang sosial budaya, berakibat revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dilihat dari sudut pandang politik, berakibat ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dilihat dari sudut pandang administrasi, berakibat tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Untuk terhindar dari korupsi, berikut langkah pencegahan korupsi. Jika dilihat dari perbaikan sistem, dapat berupa pengesahan peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga pemerintahan, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Jika dilihat dari perbaikan diri sendiri, dapat berupa memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Sebagai ASN, kita harus menanamkan nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, dan bijaksana. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.